Rahayu semuanya. Pripun, bagaimana? Apakah sekarang panjenengan sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya? Sudah mengetahui kemana arah tujuannya dari apa yang selama ini panjenengan ngaji? Ayo. Atau masih punya pertanyaan? Iya, gimana? Mungkin masih kurang jelas. Mungkin butuh bukti atau bagaimana? Kalau butuh bukti, apakah realita wujud wong edan baku itu masih belum cukup untuk dijadikan bukti? Atau bukti yang panjenengan maksud adalah dari diri panjenengan sendiri? Kalau bukti dari panjenengan sendiri, kalau bukti dari diri panjenengan sendiri, bagaimana mungkin panjenengan akan mendapatkan bukti kalau tidak praktek? Jadi kalau panjenengan mau bukti dari diri panjenengan sendiri, ya panjenengan harus praktek. Praktek apa? Makanya tadi kan saya nanya, sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya dari apa yang kita kaji selama ini, apa belum? Makanya tadi kan saya nanya. Nah, coba jawab. Mas Suryono, Suyono apa? Suryono. Iya, Suryono 16. 12 apa 16? Pak Sragen, betul. Namun prakteknya itu saya belum pas. Prakteknya belum pas. Kok panjenengan tahu prakteknya belum pas? Memangnya panjenengan prakteknya praktek apa? Karena praktek menerima, kadang-kadang masih belum tak. Kadang punya keinginan. Sudah pasrah tapi keinginan timbul. Panjenengan itu ada di ranah manunggal jati. Jadi sudah nggak layak panjenengan pasrah, itu sudah nggak layak. Menerima itu panjenengan sudah nggak layak, karena itu bukan dimensi panjenengan. Dimensi panjenengan itu adalah dimensi manunggal jati. Bahkan di dalam manunggal jati itu sudah nggak ada wahyu pancagaib, wahyu pancalahu itu sudah nggak ada di dimensi itu. Jadi wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, dan bla 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 lainnya itu di luar manunggal jati.
bukan di dalam Manunggal Jati. Kalau di dalam Manunggal Jati itu tidak ada apa-apa tidak ada selain diri panjenengan sendiri. Itu Manunggal Jati. Nah, dalam ranah Manunggal Jati panjenengan berupaya pasrah, berupaya menerima. Ini enggak bisa wong situ. Bukan ranahnya. Nah, kalau seperti itu berarti panjenengan belum begitu mengerti, belum begitu memahami apa arti maksudnya, serta belum begitu mengetahui kemana ranah tujuannya dari apa yang kita kaji selama ini. Maka video-video terbarunya banyak loh, dan saya mengungkap tentang ini di mana-mana, karena memang ini ranahnya gitu. Ini ranahnya. Nah, video saya akhir-akhir ini di setiap tempat kan hanya mengungkap itu. Karena memang ini ranahnya. Namun di ranah ini nyaris tidak ada yang praktek sesuai ranahnya. Yang dipraktekkan itu justru bukan di ranahnya. Yang dilakukan itu bukan di ranah Manunggal Jati. Nah, setiap para pelaku pengkaji diri pada akhirnya akan bertanya tentang inti. Intinya apa sih? Puncaknya apa sih? Klimaknya apa sih? Lah Manunggal Jati inilah jawabannya. Jadi Manunggal Jati itu adalah inti. Manunggal Jati adalah puncak. Manunggal Jati itu adalah klimaks. Namun selama Manunggal Jati, apakah panjenengan klimaks? Pasti enggak. Karena yang panjenengan lakukan bukan ranah Manunggal Jati. Apa yang harus dilakukan di ranah Manunggal Jati panjenengan belum melakukan. Sekalipun melakukan masih kelas individu, kelas perorangan. Maka Manunggal Jati adalah kelas alam semesta yang maha luas. Jadi tidak tercakup, tidak bisa mencakup. Manunggal Jati adalah kesadaran hidup atau alam semesta di dalam diri. Dan kesempurnaan hidup atau alam semesta di luar diri. Manunggal jadi satu antara kesadaran hidup dan kesempurnaan hidup. Ini jadi satu antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Ini sudah menjadi satu. Jadi sudah nggak ada dualitas, sudah nggak ada dualisme, nggak ada, bahkan tidak ada wahyu panca gaib, tidak ada wahyu panca laku. Yang ada hanya panjenengan ingsun. Nggih. Nggih. Manunggal Jati adalah kesadaran hidup atau alam semesta di dalam diri dan kesempurnaan hidup atau alam semesta di luar diri. Manunggal jadi satu. Manunggal Jati atau alam semesta ini maha luas. Untuk bisa mengenal jati diri kita, yaitu Manunggal Jati atau alam semesta yang maha luas, itu dibutuhkan dan diperlukan
ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, plus pencerahan yang luas juga. Kalau tidak sama luasnya, bagaimana mungkin? Panjenengan saya temani hingga berhasil manunggal jati. Itu berbekal pencerahan singkat. Sehingga panjenengan berhasil mencapai manunggal jati. Yang sesungguhnya adalah alam semesta yang maha luas. Namun panjenengan berhasil mencapainya itu karena ditemani. Sehingga berbekal pemahaman singkat, berbekal pengertian singkat, berbekal pengetahuan singkat, berbekal pencerahan singkat, panjenengan tetap bisa meraihnya, bisa mencapainya karena ada yang menemani. Namun sesudahnya, setelahnya, panjenengan harus meraih sendiri. Karena meraih dengan ditemani, itu hanya 99% sahnya. Tidak bisa 100%. Supaya sah 100%, panjenengan harus berupaya meraihnya sendiri. Nah, saat sekarang ini panjenengan berada di dalam yang sedang panjenengan raih, bukan di luar yang sedang panjenengan raih. Jadi terlampau mudah sekali untuk meraihnya lawang panjenengan ada di dalamnya. Terlampau mudah sekali. Sebab karena itu kan tinggal 1% lagi untuk mencapai 100%-nya. Karena apa? Karena panjenengan berada di dalamnya. 1% yang tersisa, yang harus panjenengan raih sendiri, ini nggak bisa ditempuh dengan cara tirakat, bertapa, ritual, pemujaan, pengorbanan. Nggak bisa. Bisanya hanya dengan pengabdian skala besar. Selain dengan pengabdian berskala besar, nggak bisa. Walaupun tinggal 1% loh. Panjenengan berupaya meraihnya dengan wahyu panca gaib yang panjenengan praktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, juga tidak bisa. Tidak bisa. Hanya dengan pengabdian berskala besar. Selain pengabdian berskala besar, tidak bisa dengan apapun, dengan cara apapun, dengan teknik apapun, tidak bisa. Dibeli juga tidak bisa, dimahari juga tidak bisa. Jadi tidak ada jalan selain panjenengan melakukannya sendiri. Pengabdian itu berskala besar. Hanya dengan melakukan pengabdian berskala besar, kesadaran panjenengan akan menjadi murni. Kesadaran panjenengan akan menjadi kesadaran tinggi.
kesadaran panjenengan akan menjadi kesadaran universal, luas, sehingga sebanding, sehingga setara, sama tingginya dengan manunggal jati. Dengan begitu, kesadaran panjenengan baru punya kemampuan untuk menyadari manunggal jati panjenengan. Kalau kesadaran panjenengan belum setara dengan manunggal jati, belum sama tingginya dengan manunggal jati, belum sama luasnya dengan manunggal jati, nggak bisa. Karena manunggal jati ini bukan dunia makhluk, bukan dimensi makhluk, melainkan dunia atau dimensi atau keadaan yang dimaksud Tuhan itu sendiri. Jadi ya panjenengan harus melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian panjenengan terhadap hidup panjenengan atau alam semesta di dalam diri panjenengan yang senantiasa merindukan alam semesta di luar diri panjenengan untuk bisa manunggal. Ketika panjenengan kerentek mengabdi, maka fasilitas akan diberikan. Fasilitas ini tidak akan pernah diberikan kalau kita tidak mengabdi. Karena fasilitas ini disediakan sebagai bekal untuk mengabdi, bukan untuk yang lain. Betapapun panjenengan mempraktekkan patrap samadhi manunggal jati dengan teknik-teknik yang pernah saya sampaikan ketika kadangan di Alas Ketonggo, di Sidoarjo, di Alas Purwo. Kalau panjenengan tidak mengabdi, tetap panjenengan tidak akan bisa mendapatkan fasilitas itu, mendapatkan sarana itu. Karena apa? Karena sarana atau fasilitas itu disediakan untuk bekal mengabdi, untuk bekal menjaga alam semesta, untuk bekal merawat alam semesta, untuk bekal mengelola alam semesta, untuk bekal melestarikan alam semesta, untuk bekal menyelamatkan alam semesta atau menyempurnakan alam semesta, bukan untuk yang lain. Dan kita berada di atas bumi ini, di dunia ini untuk itu. Jadi semua manusia hidup, suka tidak suka itu. Suka tidak suka. Bisanya ada di muka bumi, di dalam dunia ini, tak lain dan tak bukan untuk menjaga alam semesta, merawat alam semesta, melestarikan alam semesta, mengelola alam semesta, menyelamatkan atau menyempurnakan alam semesta. Karena itu dan untuk itu kita itu ada di sini. Lah tentang ini perjanjiannya sudah disepakati. Gitu lah. Tentang ini perjanjiannya sudah disepakati, sudah disanggupi, sudah ditandatangani, sudah diketok palu. Makanya kita ada di sini. Dan untuk itu fasilitas diberikan, sarana diberikan. Jadi kalau kita belum mengabdi, belum melayani alam semesta, fasilitas ini tidak akan ditunjukkan, tidak akan diberikan. Karena sudah pasti akan disalahgunakan. Itu pasti. Itu pasti. Misalkan fasilitasnya berbentuk uang, pasti digunakan untuk bayar utang. Untuk mencukupi fasilitas supaya sama dengan kehidupannya sama dengan tetangga-tetangga. Disalahgunakan.
tidak akan digunakan untuk membiayai alam semesta, itu tidak akan. Makanya kalau kita tidak mengabdi, kalau kita tidak melayani alam semesta, fasilitas ini tidak akan diberikan, tidak akan ditunjukkan, apapun alasannya, karena dia maha tahu. Dia maha tahu. Tanpa diberitahu pun dia maha tahu. Karena apa? Karena kita mengaku sendiri. Contoh, setiap kali berdoa minta tambahnya rezeki buat bayar utang, minta tambahnya rezeki buat modal usaha. Nggak ada minta tambahnya rezeki, minta uang buat membangun alam semesta, itu nggak ada. Doa seperti itu nggak ada. Nah, dari pengakuan kita sendiri, dia tahu. Maka fasilitas itu disediakan untuk menjaga alam semesta, merawat, melestarikan, mengelola, menyelamatkan alam semesta. Bukan buat bayar utang, bukan buat bangun rumah, bukan buat melunasin cicilan, bukan untuk menyekolahkan anak, bukan untuk ngasih makan istri, bukan untuk beli bedaknya istri, bukan. Nah, tentang hal ini terlalu banyak contoh-contohnya, itu terlalu banyak. Misal contoh, kalau mungkin kurang peka panjenengan, mungkin kurang peka. Contoh, itu sampai saya realitakan di video. Aslinya saya malu ngomong itu. Namun demi memberi contoh sama jenengan, saya sampai rela menanggung malu itu. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mungkin satu leteng dengan saya, masih sombong tuh, masih pamer wong dan baku. Saya rela menanggung semua itu demi memberi contoh sama panjenengan. Contoh, uang yang harusnya saya gunakan untuk bayar listrik pesanggerahan, saya pakai buat beli bensin mendatangi panjenengan. Itu contoh. Nah, itu contoh, salah satu contohnya. Dan itu ada beberapa video saya ngomong seperti itu. Aslinya saya malu. Namun saya rela menanggung malu itu demi menggugah kesadaran panjenengan. Uang yang harusnya saya kirimkan buat istri saya yang sedang nungguin anaknya kuliah di Jogja, saya gunakan untuk beli bensin mendatangi panjenengan. Apakah itu contoh masih belum cukup? Namun apapun alasannya, dengan itu semua saya masih tetap bisa berjalan, saya masih tetap bisa mendatangi panjenengan, saya masih tetap bisa bertanggung jawab tentang pesanggerahan, bisa bertanggung jawab tentang keluarga. Karena apa? Karena yang saya lakukan adalah pengabdian. Nah, dengan pengabdian yang saya lakukan, fasilitas untuk bekal mengabdi ini diberikan. Masa panjenengan tidak ngeh-ngeh juga dengan contoh yang sebegitu gamblangnya? Nah, jadi kalau panjenengan tidak mengabdi, tidak akan pernah mungkin fasilitas itu diberikan. Karena pasti, lawang doanya aja minta rezeki untuk bangun rumah, minta rezeki untuk nafkahi anak istri, minta rezeki untuk menyekolahkan anak, minta rezeki untuk bayar utang. Nyaris, bukan nyaris, babar blas. Sama sekali nggak ada. Minta uang untuk membangun dunia, minta uang untuk memperbaiki alam semesta, minta uang untuk menanam pohon gunung-gunung yang pohonnya digundulin, minta uang untuk menyuburkan perhutanan yang terletak di tengah kampung atau di tengah kota sebagai paru-paru alam semesta. Nggak ada doa-doa seperti itu nggak ada. Makanya dia tahu fasilitas itu nggak akan diberikan. Karena sudah pasti fasilitas ini akan disalahgunakan. Fasilitas untuk bekal menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan alam semesta
digunakan untuk menafkahi anak istri, digunakan untuk menyekolahkan anak, digunakan untuk bayar utang, digunakan untuk memperbaiki rumah, bukan digunakan untuk yang seharusnya. Tuh. Nah, kalau uang mung-mungi, kok mung-mungi lek bahasa Indonesia apa ya? Uang mung-mungi, maka uang ini mau saya gunakan untuk bayar ujian anak sekolah. Kalau saya gunakan untuk memperbaiki alam semesta, nah terus anakku sekolah gimana? Nah tadi kan sudah saya kasih contoh itu tuh tadi kan sudah saya kasih contoh. Masa masih nggak ngeh-ngeh juga? Uang yang seharusnya saya kirimkan sama anak istri saya yang sedang merantau, sedang kuliah di Jogja, nggak saya kirimkan ke sana, maksudnya tak gunakan buat beli bensin mendatangi panjenengan. Namun anak saya tetap bisa kuliah di sana, anak istri saya tetap bisa makan di Jogja itu. Gitu loh. Apakah itu contoh masih belum cukup? Nah, selagi panjenengan berkutat, selagi panjenengan masih berkutat di dimensi itu, kesadaran panjenengan tidak akan pernah murni. Kesadaran panjenengan tidak akan pernah tinggi. Kesadaran panjenengan tidak akan pernah mampu menyadari manunggal jati panjenengan yang maha luas. Nah, selama kesadaran panjenengan belum mampu menyadari manunggal jati panjenengan, Romo tidak akan pernah bisa muncul. Artinya tanggung jawab kita tidak terlakukan. Pekerjaan kita ada di muka bumi ini juga tidak terlakukan. Nah, kalau ini belum dilakukan, kalau tubuh kita sudah tidak layak, kita akan dipaksa untuk mati. Kemudian lahir kembali ke dunia untuk melakukan ini lagi. Sampai selesai. Kalau masih belum melakukan juga, raganya sudah tidak layak, dipaksa untuk mati, dan dipaksa untuk lahir kembali. Untuk mengulang melakukan ini. Kalau masih belum mau melakukan lagi, akan dipaksa lagi, dimatikan, dan terus seperti itu. Dan itu sangat melelahkan. Jadi, apapun dan bagaimanapun, tentang kajian diri yang sedang kita lakukan bersama, panjenengan itu sudah lebih dari cukup, lebih dari kata maksimal, tidak ada celah, tidak ada kekurangan sama sekali. Namun sejauh ini kesadaran panjenengan masih belum mampu menyadari manunggal jati panjenengan. Yang adanya hanya panjenengan ingsun. Karena apa? Karena panjenengan belum mengabdi. Panjenengan masih dalam melayani individu, melayani perorangan, melayani diri sendiri ketika melakukan patrap samadhi. Melayani keluarga itu paling luas. Melayani keluarga paling luas. Mengabdi kepada keluarga itu paling luas. Dan itu panjenengan lakukan selama ini. Artinya lebih dari cukup. Panjenengan mengabdi melayani diri sendiri sudah lebih dari cukup. Panjenengan mengabdi melayani keluarga sudah lebih dari cukup. Lah terus kapan gilirannya alam semesta? Yang itu pekerjaan sejati panjenengan, yang itu tanggung jawab sejati panjenengan, yang akan menyelesaikan seluruhnya
hingga selamat bahkan sempurna. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi kalau dalam bahasa laku kuncinya atau laku kumpul nunggal sucinya, sepiro lakumu ya semono olehmu. Dan panjenengan masih berkutat di situ. Belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia hidup yang situasi dan kondisinya manunggal jati. Manunggal jati adalah sains kehidupan manusia di dunia ini. Manunggal jati adalah puncaknya Telaga Tanjung. Tidak ada yang lebih tinggi dari manunggal jati. Di dalam manunggal jati ada panjenengan ingsun, kagungan karso. Yang hanya bisa dimijilkan dengan kesadaran yang setara dengan manunggal jati itu sendiri. Nah, manunggal jati ini puncak tertinggi. Setelah manunggal jati nggak ada, jalan itu nggak ada, dimensi itu nggak ada. Di atasnya setelah manunggal jati, dimensi lain itu nggak ada selain manunggal jati itu sendiri. Ranah lainnya nggak ada selain manunggal jati itu sendiri. Jalan lainnya tidak ada selain manunggal jati itu sendiri. Makanya manunggal jati ini tidak bisa diapa-apain selain dipertahankan. Selain dipertahankan, tidak perlu diapa-apain, tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diganggu-gugat. Dia hanya bisa dipertahankan. Semakin lama berada di ranah manunggal jati, ya semakin tercerahkan. Dan tidak ada cara atau teknik untuk bisa mempertahankan manunggal jati selain melakukan apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi manunggal jati, yaitu mengabdi. Manunggal jati hanya dapat ditempuh dengan laku suci. Laku suci hanya dapat ditempuh dengan laku murni. Laku murni hanya dapat ditempuh dengan spiritual. Nah, panjenengan sudah melampaui semua ini. Sudah melampaui semua. Nah, saat ini panjenengan sedang berada di dalam manunggal jati. Di situ nggak ada jalan lain selain manunggal jati itu sendiri. Tidak ada dimensi selain manunggal jati itu sendiri. Tidak ada ranah selain manunggal jati itu sendiri. Karena manunggal jati adalah puncaknya Telaga Tanjung. Artinya setelah manunggal jati ini tidak ada yang lain, udah. Karena itu puncak tertinggi, dan disitulah sainsnya manusia hidup di dunia ini. Tersebut sebagai kitab Lauhul Mahfud. Semua ada di situ, semua tertulis di situ. Karena manunggal jati adalah alam semesta yang maha luas, dibutuhkan secara singkat pencerahan yang luas juga.
Kalau pencerahannya tidak luas, belum luas, tidak bisa menyetarai Manunggal Jati. Karena Manunggal Jati adalah alam semesta yang maha luas. Dulu saya mencapai itu, 45 tahun usia saya habiskan hanya untuk laku spiritual dan laku kunci. Sampai pada akhirnya bertemu dengan laku kunci. Itu 45 tahun usia saya habiskan hanya untuk berspiritual hingga bertemu dengan laku kunci. Itu saja pencerahan saya masih belum menyamai Manunggal Jati. Itu betapapun itu, pencerahan yang sudah saya kuasai itu masih belum menyamai Manunggal Jati. Gitu. Pencerahan saya baru bisa menyamai Manunggal Jati semenjak saya melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian saya terhadap hidup saya. Tergelar pesanggerahan. Di sana saya melayani, termasuk panjenengan. Nah, semenjak itu baru pencerahan saya itu menyetarai Manunggal Jati. Sebelum itu pencerahan saya nggak ada apa-apanya dibanding Manunggal Jati ini. Gitu lah. Apalagi panjenengan, lama-lamanya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak bisa pencerahan panjenengan menyamai Manunggal Jati, itu nggak bisa. Karena mencapai Manunggal Jatinya saja ditemani. Karena pencerahannya masih minim. Ditemani dengan bekal pencerahan singkat. Pencerahan panjenengan ingin menguasai Manunggal Jati yang maha luas, ya nggak bisa. Nggak akan pernah bisa, sampai kapanpun. Nggak ketemu scan-nya. Nggak ketemu ujung pangkalnya. Terlebih lagi, yang mampu menyadari situasi dan kondisi Manunggal Jati adalah kesadaran murni. Atau kesadaran tertinggi. Yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai kesadaran Tuhan. Itu yang mampu menyadari situasi dan kondisi Manunggal Jati. Jadi pemahaman panjenengan yang singkat, yang saya bekalkan, selama saya menemani panjenengan, hingga panjenengan berhasil mencapai Manunggal Jati, nggak sebanding. Namun jangan resah, jangan gelisah, jangan takut. Selama hidup masih di kandung badan, sarana untuk mengabdi terlampau banyak. Sarana untuk mengabdi itu terlalu banyak, terlampau banyak. Tinggal panjenengannya mau nggak melakukan pengabdian itu. Kalau panjenengan belum mau, ya selama itu kesadaran panjenengan tidak akan mampu menyadari situasi dan kondisi Manunggal Jati panjenengan. Namun ketika panjenengan mau, dimulai dari pertama kali panjenengan mau, fasilitas, sarana, bekal untuk mengabdi akan disediakan, akan diberikan. Semakin rela, semakin legowo panjenengan mengabdi, semakin tinggi kesadaran panjenengan, semakin murni kesadaran panjenengan, sehingga mampu menyadari situasi dan kondisi Manunggal Jatinya panjenengan. Dan ketika kesadaran panjenengan bisa mampu menyadari situasi dan kondisi Manunggal Jati panjenengan, nggak ada yang mustahil. Karena aku adalah dia, dia adalah aku. Panjenengan ingsun. Paham? Paham sekali. Itu yang membuka saya.
hari ini bisa sadar apa yang saya harus lakukan, karena kemarin-kemarin masuk neraka pun saya tidak pernah, saya hanya pasrah dan menerima. Pasrah, nggak bisa jenengan, mbak panjenengan ingin bisa menyadari situasi dan kondisi manunggal jati panjenengan. Panjenengan menggunakan wahyu pancalaku yang menjadikan aku bisa ya sampean, yang menjadikan aku tidak bisa ya sampean. Pasrah, nggak bisa. Manakala panjenengan menghendaki yang disebut manunggal jati, panjenengan bukan manusia, jadi panjenengan nggak bisa melakukan perilakunya manusia, itu nggak bisa, karena itu bukan manusia di situ, bukan keadaan manusia di situ, namun keadaan yang menjadikan atau yang mengadakan manusia. Wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, wahyu pancagaib itu makanan terlezat bagi jiwa kita. Wahyu pancalaku adalah minuman mewah tersegar bagi jiwa kita. Wahyu pancagaib adalah makanan mewah terlezat bagi jiwa kita. Wahyu pancalaku adalah minuman mewah yang segar bagi jiwa kita. Namun tentang manunggal jati nggak bisa. Bawa-bawa makanan nggak bisa, bawa-bawa minuman nggak bisa, bawa-bawa amal ibadah nggak bisa, bawa ilmu nggak bisa, bawa baju cawat kotang nggak bisa. Harus telanjang dengan ngeligi tanpa apapun. Itulah kesadaran murni, itulah kesadaran tertinggi yang mampu menyadari situasi dan kondisi manunggal jati. Bahwa sesuatu nggak bisa. Wahyu pancagaib kan dia sendiri, wahyu pancalaku oke. Namun dia sebagai makhluk, bukan dia sebagai alam semesta. Apalagi yang lainnya. Wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, yang kita jadikan jalan, yang kita jadikan alat untuk manunggal jati, nggak terpakai di ranah manunggal jati ini, nggak terpakai, karena di ranah manunggal jati ini harus telanjang, semuanya harus dilepas, semuanya harus ditanggalkan, termasuk pancagaib pancalaku. Di dalam manunggal jati, bawa-bawa wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, harap melawan aku. Wani biro. Di dalam manunggal jati, semuanya harus dilepas, segalanya harus dilepas, seluruhnya harus ditanggalkan. Telanjang. Mirip ketika kita pertama kali hadir di muka bumi ini. Tanpa apapun. Tanpa pakaian, tanpa nama, tanpa identitas, tanpa masa lalu, tanpa masalah, tanpa agama, tanpa apa ya, udah didil. Itulah yang dimaksud laku Bali, Bali suci, Bali wudo kaya nalikane bayi. Itu baru bisa menyaksikan manunggal jati. Belum mampu menyadari manunggal jati ini, masih belum mampu. Karena untuk bisa menyadari manunggal jati dibutuhkan kesadaran yang setara, yang seimbang, yaitu kesadaran Tuhan, kalau istilah spiritual awam dan umumnya. Kalau istilah saya kesadaran murni, kesadaran tanpa apapun, kesadaran yang telanjang bulat. Dan untuk ini dibutuhkan proses yang amat sangat panjang serta lama. Kalau menempuhnya seperti masa lalunya Wong Edan Bagu. Ini era modern, bro. Milenium pula.
melakukan perjalanan seperti wong edan bagu dulu, diguyu cecak, diguyu jangkrik, karena bukan eranya. Lah wong edan bagu dulu mungkin hanya pejabat yang punya kendaraan, wajar. Nah sekarang kuliah dia kendaraan kok, melakukan spiritual seperti masa lalunya wong edan bagu, nggak lucu. Dan semuanya itu terwakili dengan yang dimaksud pengabdian. Di dalam pengabdian, melayani alam semesta tidak ada istilah lama, tidak ada istilah berat, tidak ada istilah panjang. Diukur dari seberapa legowonya dada panjenengan ketika melakukan pengabdian itu. Sekali melakukan pengabdian, sekali itu pula, seketika itu pula dada panjenengan ombo kaya lapangan, maka seketika itu pula kesadaran panjenengan mampu menyadari manunggal jati. Oke. Lebar, terbuka. Ustaz dari lebar sekali. Yang lain, yang lain. Mas Suryono, iya. Pak Somai, kok Pak Somai? Pak Trimo. Pripun? Mas Herman. Mas Yen. Mas Yenal. Jane padha-padha jenenge Yenal iki ya Yenal. Mung kono disingkat iki lengkap ngono. Nggih. Nah, kalau sudah nggih, lah terus kapan jenengan mau nunggu waktu? Mau nunggu kesempatan yang tepat? Tidak ada waktu dan kesempatan yang baik dan tepat itu tidak ada. Selain ketika panjenengan action. Nah, terus tentang pengabdian, tentang melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kita terhadap hidup atau alam semesta di dalam diri yang senantiasa merindukan alam semesta di luar diri. Sudah paham kan? Sudah banyak loh videonya. Salah satunya yang sudah saya ulang di sini tadi. Nah, itu tolak ukurnya seberapa lebar dada panjenengan melakukan pelayanan itu. Itu tolak ukurnya di situ. Semakin lebar dada panjenengan, semakin murni, semakin tinggi kesadaran panjenengan. Mungkin tidak mudah untuk itu. Karena selama ini kita sudah terlalu asik dikuasai ego, pamrih, arogan. Namun jangan khawatir, jaminan seorang putra kekudangan Roma adalah selamat. Lakukan. Karena sesungguhnya ketika panjenengan mengabdi, ketika panjenengan melayani alam semesta untuk mewujudkan pengabdian panjenengan terhadap hidup panjenengan yang senantiasa merindukan hidup di luar diri panjenengan, untuk manunggal yang namanya ego, pamrih, arogan tidak mampu menyentuh. Selain pengabdian, sehebat apapun masih bisa disentuh ego, pamrih, arogan, namun tidak
dengan pengabdian. Karena pengabdian berarti netepi janji, menyanggupi, melakukan apa yang sudah diperjanjikan. Sebab karena itu ego, pamrih, arogan tidak bisa mendekat, apalagi nyentuh. Jadi jangan takut dengan yang namanya ego, pamrih, arogan ketika panjenengan memberikan bantuan sekecil apapun, namun skala besar. Yeah. Apapun masih bisa disentuh oleh ego, pamrih, arogan yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai iblis, sebagai dakjal. Iblis atau dakjal adalah kata simpel daripada manunggalnya ego, pamrih, arogan. Itu masih bisa menyentuh apapun jenis bentuk spiritual kita. Bahkan wahyu panca gaib, jangankan wahyu panca gaib tok, wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, masih bisa disentuh sama yang namanya ego, pamrih, arogan, patrap samadhi. Dan biar rasa dan perasaan saya seperti tidak punya hutang, patrap samadhi. Biar sehat, patrap samadhi. Biar tenang, patrap samadhi. Ini pamrih masih bisa menyentuh, namun tidak dengan pengabdian. Karena pengabdian urusan antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, dan kedua-duanya itu adalah maha sempurna. Makanya betapapun malunya saya demi untuk menggugah kesadaran hidup panjenengan yang tidur, saya nggak takut sama ego, pamrih, arogan. Nggak, karena dia nggak bisa menyentuh. Nggak bisa menyentuh pengabdian saya. Walaupun saya lantang menceritakan tentang apa yang saya lakukan sebagai contoh dan penggugah kesadaran tidur panjenengan. Resikonya paling malu. Malu saya sudah kulino. Sudah terbiasa saya malu. Karena orangnya juga malu-maluin kan. Apa yang pernah saya informasikan mungkin di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025. Hanya dapat dikendalikan oleh para putra kekudangan Romo yang kesadarannya mampu menyadari manunggal jatinya. Maka ini tahun 2025 sudah hampir berakhir. Jika panjenengan tidak segera action, tidak segera melakukan pengabdian, wow, mbuh piye. Mbuh piye. Karena apa?
Karena siklus nggak bisa dihindari. Pergantian peradaban lama ke peradaban baru ini tidak bisa dihindari karena ini hukum alam. Hukum alam dan sudah terjadi sejak zaman nenek moyang kita pertama kali dulu sampai kapanpun. Dan saat ini kita sedang berada di ambang itu. Di ambang siklus pergantian. Peradaban lama menuju ke peradaban baru. Betapa banyaknya yang akan berkurang di dunia ini. Kalau putra kegudangane Romo masih terlalu banyak yang kesadarannya terlelap tidur, tidak segera melakukan pengabdian. Jangan takut. Sejak pertama panjenengan mengikrarkan diri, meniatkan diri untuk mengabdi, maka sejak itu pula fasilitas atau sarana akan diberikan. Karena tidak ada yang dimaui oleh hidup selain jiwa raganya mengabdi kepadanya dengan tulus. Sebab karena itu dia bisa manunggal dengan alam semesta di luar diri. Tanpa pengabdian jiwa raga kita, alam semesta di dalam diri tidak bisa manunggal dengan alam semesta di luar diri. Alam semesta di dalam diri hanya bisa manunggal dengan alam semesta di luar diri melalui pengabdian jiwa raga kita. Sebab karena itu, ketika jiwa raga kita mengabdi dengan tulus kepada alam semesta di dalam diri, maka alam semesta di dalam diri tanpa menunda atau menunggu waktu, langsung fasilitas atau sarana itu diberikan sebagai bekal pengabdian. Karena dia tidak mau gagal. Kegagalannya manunggal antara alam semesta di dalam diri dan di luar diri adalah keburukan yang disaksikan oleh panca indera kita. Semua keburukan yang disaksikan oleh panca indera kita itu akibat daripada gagalnya, manunggalnya antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Oke, ada pertanyaan Mas Joko? Untuk praktek perayaan untuk mengetahui kemanunggalan yang terkecil loh Pak, yang paling ketok ini loh Pak, yang tergampang itu gimana? Apanya? Contohnya Manunggal. perayaan untuk merasakan manunggal. Tidak bisa. Ini. Tidak bisa. Harus tinggi dulu. Kalau masih setengah, 3/4, tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu bukan ranah makhluk. Tidak bisa digambarkan, diceritakan, tidak bisa. Karena itu bukan ranahnya makhluk. Mungkin bisa saya menceritakannya atau menggambarkannya. Namun panjenengan harus satu ranah dengan saya. Dan ketika panjenengan satu ranah dengan saya, oh jenengan kobol-kobol, keplayu, karena mengetahui wong edan baku ternyata Bathara Kala. Panjenengan. Wah ternyata wong edan baku Dajjal. Wah kepritnya dengan Melayu. Kalau sampai satu ranah dengan saya berarti kan mengetahui siapa saya. Maka saya adalah Rahwana. Saya adalah Bathara Kala. Dajjal. Opera kepesing Melayu nih. Lah penyebar aliran sesat. Pembimbing ilmu hitam.
namun bisa memanusiakan sesama makhluk hidup. Keren kan? Lah daripada nabi, wali, malaikat, namun tidak bisa memanusiakan sesama makhluk hidup, kanggo apa? Lebih baik Dajjal, lebih baik Rahwana, lebih baik Bathara Kala, namun bisa memanusiakan sesama makhluk hidup, melayani alam semesta dengan kesadaran cinta kasih sayang. Keren kan? Nah, ya, milih Dajjal apa? Bisa manusia. Siapapun sebutannya itu. Siapa? Tuh. Ya, gitu. Hmm. Apapun dan bagaimanapun kehidupan panjenengan hanya bisa dihadapi dengan manunggal jati. Hanya bisa diselesaikan dengan manunggal jati. Karena panjenengan ada di situasi dan kondisi manunggal jati. Jadi nggak bisa menghadapinya dengan akal pikiran. Oh, nggak bisa. Karena itu bukan ranah panjenengan. Ranah panjenengan itu ranah alam semesta yang maha luas. Jadi Apa wae? opo kang dadi krenteke ati bakal dumadi. Itu ranah panjenengan. Namun bagaimana mungkin itu terjadi? Lawang menyadari aja enggak. Kalau lagunya itu manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti apapun itu, tanpa piranti apapun, pleketuk namun bagaimana bisa lawang nyadari ae urung. Jadi ketidakmampuan panjenengan menyadari situasi dan kondisi manunggal jati panjenengan itu bukan karena patrap samadinya panjenengan kurang bagus, bukan karena diamnya ketika bersamadi sesudah patrap, bukan karena di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup tidak maksimal. Bukan karena kesadarannya putus nyambung, bukan karena banyak tidak semangatnya, bukan karena banyaknya semangat juga, bukan. Melainkan karena belum melakukan pengabdian skala besar sekecil apapun. Matur suwun. Sekalipun panjenengan melakukan, panjenengan tidak menyadarinya. Nah, karena panjenengan tidak menyadarinya, panjenengan memaksakan diri untuk berego, untuk pamrih, bahkan arogan. Panjenengan memaksakan diri, padahal ego, pamrih, arogan ini tidak bisa menyentuh pengabdian. Namun karena panjenengan tidak menyadari bahwa panjenengan itu sedang melakukan pengabdian skala besar, panjenengan memaksakan diri untuk berego, untuk pamrih, bahkan arogan. Jadi sama saja dengan belum melakukan, kan? Pengabdian ini memang paling rumit dalam sejarah peradaban manusia-manusia mengkaji diri. Paling rumit adalah pengabdian, karena pengabdian harus tepat, harus pasti, dan harus tersadari kejadiannya. Matur suwun. Paham nambah informasi. Karo sapa kuwi? Karo Dajjal. Oh. Selama ini saya tuh nunggu perintah pelepasan.
Bisa tadinya awalnya minta pun saya tidak, hanya itu diem menerima, terserah tunggu peleburan kalau pelebur. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, sabda, bahkan firman yang pernah kita lakukan, tidak salah sih. Tidak salah. Hanya saja bukan untuk alam semesta. Maka keberadaan kita di sini kan untuk merawat, menjaga, mengelola, melestarikan, menyelamatkan alam semesta. Namun yang kita lakukan sama sekali tidak berkaitan dengan alam semesta. Kenapa saya katakan tidak berkaitan dengan alam semesta? Karena alam semesta kan maha luas. Nah, kita melakukannya individu. Bersabda selamat untuk diri sendiri. Bersabda uang untuk diri sendiri. Bersabda sehat untuk diri sendiri. Pernah nggak jenengan? Saya ingin sehat. Semua alam semesta. Saya minta uang. Semua alam semesta. Enggak. Kabeh individu, kabeh perorangan. Maka kita ini kelasnya kelas alam semesta. Kita hanya peduli pada diri kita sendiri. Namun kita tidak pernah peduli pada alam semesta. Maka kita tinggal di dalam alam semesta. Lucu tak? Jadi nawaitunya harus luas alam semesta. Lalu kita ini alam semesta kok. Kita ini rangkuman dari alam semesta. Selama pengabdian ini belum panjenengan lakukan, maka kehidupan panjenengan tidak ubahnya ketika panjenengan sedang bercermin. Panjenengan cerminnya. Alam semesta yang bercermin. Lorong, Mas. Jika seorang cermin tidak mampu memantulkan seaslinya yang bercermin, iso dibanting gitu kocok. Gregeten ngocok. Udah bunyi gitu. Bokongnya gak ketok. Kocoknya dulu ya. Iya berah? Oke. Isi orang ngetoknya silit ku. Kulo nasibnya kocok. Selagi kita belum mengabdi, kehidupan kita persis seperti kita bercermin. Kita adalah cerminnya alam semesta yang bercermin. Makan hati, makan ampela, makan jantung, makan usus, makan empedu, makan ginjal, paru-paru entak. Loh, ning slide. Rusak boleh. Tanpa niatan pun kalau kita sudah menyadari di ranah itu, tinggal lakukan. Kita ditanam. Oke? Siap action? Siap. Bersama Wong dan Bagu? Siap. Maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Kita tetap lanjut kadangan namun tidak perlu direkam. Untuk rekamannya cukup sampai di sini. Sip, nggih. Selamat, matur suwun. Matur suwun Pak Dajjal. Oh iya, deng aku Dajjal kok ya. Tidak, aku tidak jin dan manusia yang beribadah. Nggih, Dek. Sumpah aku tak jawab. Nggih, Dek setan. Jadi dilene Rekam lupa. Dari orang Jawa kecil.